Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya biar uang yang udah kita kumpulin susah payah ini bisa makin banyak? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas 3 pilihan yang paling populer, saham, reksadana, dan deposito. Tujuannya supaya Anda bisa nemuin mana sih yang paling pas buat Anda. Coba bayangin deh, Anda udah disiplin banget nyisihin gaji tiap bulan, nggak pernah bolong. Tapi pas dilihat-lihat lagi setelah sekian lama, kok kayaknya jumlahnya ya segitu-gitu aja. Padahal harga-harga di luar sana mulai dari kopi sampai biaya sekolah terus naik. Nah loh, ini masalah kita semua. Terus siapa sih biang keroknya? Jawabannya adalah musuh dalam selimut yang namanya inflasi. Gampangnya gini, kalau inflasi setahun itu 5%, artinya uang Rp100.000 yang Anda punya hari ini, tahun depan kekuatannya buat beli barang cuma setara 95.000. Nah, ini dia alasan kenapa nabung aja tuh nggak cukup. Uang kita harus ikutan kerja, biar nilainya nggak kegerus. Disinilah investasi mulai berperan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yang paling banyak orang kenal dan anggap paling aman, deposito. Anggap aja ini gerbang perkenalan Anda sama dunia investasi. Jadi, deposito itu apa sih? Simpelnya Anda nitip uang di bank dan setuju buat nggak diutak-atik selama periode tertentu. Bisa 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Nah, sebagai gantinya, bank bakal kasih bunga yang jumlahnya udah pasti dan lebih gede dari tabungan biasa. Enaknya apa? Jelas, hasilnya pasti. Udah ketahuan di awal dan super aman karena dijamin sama LPS. Tapi, ada tapinya. Duit Anda jadi terkunci, nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Pertumbuhannya juga, ya, terbatas banget. Kadang-kadang malah masih kalah sama laju inflasi. Terus, kapan dong deposito jadi pilihan yang paling bijak? Nah, contohnya kayak gini. Buat tujuan jangka pendek, di mana modalnya nggak boleh berkurang sama sekali, Anda tahu persis tahun depan butuh uang itu buat renovasi. Jadi resikonya harus nol. Sekarang kita naik level sedikit yuk ke instrumen yang ngasih potensi lebih gede, reksadana. Coba bayangin, ini kayak Anda investasi di banyak tempat sekaligus, tapi nggak perlu pusing mikirinnya tiap hari. Jadi reksadana itu pada dasarnya kayak patungan massal. Uang dari banyak orang, termasuk kita, dikumpulin jadi satu, terus dikelola sama ahlinya yang disebut manajer investasi. Dia yang bakal muterin uang itu ke berbagai instrumen. Jadi kita nggak perlu repot-repot milih satu-satu, udah ada profesional yang ngerjain. Reksadana ini macam-macam jenisnya. Bisa kita lihat kayak tingkatan risiko. Yang paling aman ada reksadana pasar uang. Isinya mirip-mirip deposito. Naik dikit ada pendapatan tetap yang fokusnya di obligasi. Di tengah-tengah ada reksadana campuran yang isinya gado-gado antara saham dan obligasi. Nah, yang paling ujung, risikonya paling tinggi, tapi potensi untungnya juga paling gede, itu reksadana saham. Anda tinggal pilih mana yang cocok sama nyali dan tujuan Anda. Keunggulannya apa? Wah, gampang banget buat mulai, modal kecil juga bisa. Dan yang paling penting, resiko Anda otomatis tersebar ke banyak tempat. Tapi perlu diingat ya, karena nilainya ngikutin pasar, ya bisa naik, bisa juga turun. Terus ada juga biaya pengelolaan yang perlu jadi pertimbangan. Nah, reksadana ini pas banget buat siapa? Contohnya buat orang dengan tujuan jangka menengah kayak gini. Anda pengen uangnya tumbuh lebih dari sekedar deposito. Tapi nggak punya waktu atau mungkin belum pede buat milih-milih saham sendiri. Jadi Anda serahin aja ke ahlinya. Oke, siap-siap. Sekarang kita sampai di puncak pendakian. Inilah dia, saham. Ini adalah kendaraan investasi dengan potensi keuntungan paling tinggi. Tapi tentu aja risikonya juga paling tinggi. Saham ini ibaratnya pedang bermata dua, jadi harus kita pahami betul-betul. Jadi waktu Anda beli saham, itu artinya Anda lagi beli sepotong kecil kepemilikan sebuah perusahaan. Betul, Anda jadi salah satu pemiliknya. Untungnya bisa dari mana? Ada 2 cara. Pertama, dari kenaikan harga sahamnya. Dan kedua, dari bagi-bagi keuntungan perusahaan yang namanya dividen. Disinilah letak permainannya. Potensi pertumbuhannya dalam jangka panjang itu luar biasa. Tapi, dalam jangka pendek, harganya bisa naik turun secara gila-gilaan. Makanya, investasi saham itu butuh riset, butuh pengetahuan, dan yang paling penting, butuh mental baja biar nggak panik jual pas pasar lagi merah. Tapi jangan keburu takut. Risiko ini bisa diatur kok. Buat pemula, kuncinya ada 4.
Pertama, selalu pakai uang dingin, alias uang yang nggak akan Anda pakai dalam waktu dekat. Kedua, pikirannya harus jangka panjang, 5 tahun atau lebih. Ketiga, jangan taruh semua telur di satu keranjang, alias diversifikasi. Dan terakhir, investasilah di perusahaan yang bisnisnya Anda ngerti. Dan inilah dia profil investor yang paling cocok untuk masuk ke saham. Seseorang yang tujuannya masih jauh di depan sana, yang ngerti kalau perjalanannya bakal bergelombang, tapi matanya tetap fokus ke tujuan akhir, yang hasilnya bisa sangat besar. Oke, setelah kita bedah satu persatu, sekarang waktunya kita satukan semua informasi tadi. Kita lihat perbandingan langsungnya supaya Anda lebih gampang memutuskan mana petualangan yang mau Anda ambil. Coba lihat tabel ini. Kelihatan jelas banget kan polanya? Deposito itu resikonya paling rendah, tapi ya potensi hasilnya juga paling rendah. Sebaliknya, saham resikonya paling tinggi, tapi potensi hasilnya juga paling tinggi. Nah, reksadana itu ada di tengah-tengah, menawarkan jalan tengah di antara keduanya. Biar lebih kebayang, kita lihat simulasi ini. Anggap kita punya modal sama, 10 juta rupiah, diinvestasikan selama 5 tahun. Hasilnya bisa beda jauh, deposito ngasih kepastian, tapi ya tumbuhnya segitu. Reksadana dan saham, wow, potensinya jauh lebih besar. Tapi ingat ya, ini cuma ilustrasi. Di dunia nyata, perjalanannya nggak akan semulus garis lurus ini. Oke, mari kita kenalan sama 3 tipe investor. Mungkin salah satunya Anda. Pertama, ada Rina. Buat dia, yang penting itu bisa tidur nyenyak. Kepastian itu nomor 1. Nggak peduli hasilnya nggak seberapa besar. Jelas, pilihannya jatuh ke deposito. Lalu ada Doni. Dia mau uangnya berkembang ngalahin inflasi, tapi dia ngerasa nggak punya waktu atau keahlian buat ngurusin sendiri. Dia lebih percaya sama ahlinya. Buat Doni, reksadana adalah jalan tengah yang sempurna. Dan terakhir, kenalan sama Andra. Tujuannya jangka panjang banget buat dana pensiun puluhan tahun lagi. Dia paham betul pasar itu bakal naik turun, dan dia siap menghadapi gejolak itu demi hasil maksimal di masa depan. Pilihannya udah pasti saham. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Intinya begini, investasi terbaik itu bukan soal produk mana yang paling hebat, tapi produk mana yang paling cocok buat Anda. Semuanya balik lagi ke diri kita sendiri. Apa tujuan finansial Anda? Kapan Anda butuh uangnya? Dan seberapa kuat mental Anda kalau lihat nilai investasi lagi turun? Nah, setelah tahu semua opsinya, mulai dari yang paling aman sampai yang paling menantang, pertanyaan paling penting sekarang kembali ke Anda. Mengenal instrumennya itu baru langkah pertama. Langkah berikutnya yang lebih penting adalah mengenali diri Anda sendiri. Jadi, dari ketiga profil tadi, Anda tipe investor yang mana?